Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah tentang terjemah Al-Quran. Yang pertama, saya Khairunisa akan menjelaskan apa itu definisi dari terjemah Al-Quran. Secara harfiah, terjemah berarti menyalin atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lain, atau singkatnya mengalih bahasakan. Secara terjemah bermakna penjelasan atau keterangan, dan secara istilah, terjemahan bermakna mengungkapkan perkataan atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain. Menerjemahkan Al-Quran adalah mengungkapkan makna Al-Quran dengan menggunakan bahasa lain. Menurut Muhammad Husain Al-Dhahabi, salah seorang pakar ulama Al-Quran dari Al-Azhar University, Mesir, kata terjemah lazim digunakan untuk dua macam pengertian, yaitu yang pertama, mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lain tanpa menerangkan makna bahasa asal yang diterjemahkan. Kedua, menafsirkan suatu pembicaraan dengan menerangkan maksud yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan bahasa lain. Dari paparan singkat tentang pengertian terjemah di atas dapat diformulasikan bahwa terjemah Al-Quran pada dasarnya ialah memindahkan Al-Quran pada bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemahan ini ke dalam beberapa naskah agar dapat dibaca orang yang tidak mengerti bahasa Arab, sehingga ia bisa memahami maksud kitab Al-Quran. Nah, tujuan terjemah Al-Quran bukan hanya agar bisa dipahami oleh manusia, tapi juga supaya manusia dapat menerapkan hukum yang ada dalam Al-Quran dan menjadikannya pedoman hidup. Yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan terjemah Al-Quran. Al-Quran dari masa ke masa, sejak periode pewahyuan hingga kini, telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia yang tak terhingga. Ketika para sahabat Nabi Muhammad hijrah ke Habasyah, mereka diwawancarai oleh Raja Najasyi yang minta juru bicara di kalangan kaum muhajirin, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, untuk mengajarkan risalahnya dengan bahasa mereka. Dalam pertemuan itu, Ja'far membacakan beberapa ayat Al-Quran dalam surah Maryam beserta terjemahnya. Hal itu membuat mereka tertarik kepada Islam dan kebenarannya. Ketika Al-Quran dibacakan di hadapan mereka bersama dengan terjemahannya, pengaruh sangat kuat hingga menjadikan jiwa-jiwa orang yang hadir di majelis terpesona, khususnya Raja Najasyi, yang saat itu berkata, "Demi Allah, perkataan Muhammad tidak ada bedanya dengan perkataan Al-Masih." Dari sinilah kemudian penerjemah Al-Quran itu tumbuh dan berkembang, sampai-sampai ada yang disebut terjemahan tafsir Al-Quran bahasa Habasyah. Setelah berkembang terjemah Al-Quran di Ethiopia, lalu untuk pertama kali terjemah Al-Quran dilakukan Syekh Sa'adi Al-Shirazi pada tahun 1313 Masehi ke dalam bahasa Persia, dan terjemah Al-Quran dilakukan oleh Waliullah Ad-Dahlawi pada tahun 1703 sampai 1763, seorang ulama terkemuka yang terkenal berpikiran maju di India. Setelah itu, terjemah Al-Quran semakin berkembang pesat. Selain terjemahan ke dalam bahasa Eropa, tetapi juga ke dalam bahasa yang digunakan kaum muslimin seperti bahasa Persia, Turki, Urdu, Tamil, Pashto, atau untuk orang-orang Afghanistan, Bengali, Melayu, dan beberapa bahasa di Kepulauan Nusantara, dan beberapa lagi bahasa di Afrika. Nah, saat ini terjemah Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa nasional dan dalam berbagai bahasa daerah bisa dikatakan telah merata. Hampir tidak ada satupun negara dengan bahasa nasionalnya yang tidak memiliki terjemahan Al-Quran. Bahkan dalam bahasa-bahasa yang sudah bagus sekalipun, seperti bahasa yang telah disebutkan tadi, yaitu bahasa Persia dan bahasa Turki, memperkenalkan istilah-istilah agama dari bahasa Arab, telah membentuk warna tersendiri dalam kata-kata itu yang memang sudah umum di seluruh dunia Islam. Itulah yang memperkuat ikatan ukhuwah Islam yang dilambangkan oleh Ka'bah. Menurut Mukhlis Muhammad Hanafi,
Terjemah tidak luput dari sejumlah persoalan. Penerjemah dituntut memelihara kejujuran dalam mengalihkan makna yang terkandung dalam teks sumber ke dalam bahasa sasaran. Kesulitan itu semakin rumit ketika yang diterjemahkan adalah Al-Quran, karena ia bukan karya manusia dan bukan pula buku cerita atau puisi, melainkan kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Problematika terjemahan ini terletak pada dua hal pokok. Pertama, ketidaksesuaian antara bahasa-bahasa, yakni antara bahasa sumber dan bahasa sasaran dari berbagai segi. Nah, yang kedua, kesenjangan antara penerjemah dengan penulis, yakni penerjemah teks dan produsennya. Kekayaan bahasa Al-Quran dan keunikannya serta kekhasannya yang tiada batas juga mempersulit seseorang yang akan menerjemahkan untuk mengetahui semuanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Bima Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Mbak Nisa pada poin 3 dan 4. Yang pertama adalah pembagian terjemahan Al-Quran, di mana secara garis besar pembagian terjemahan Al-Quran sendiri dibagi menjadi dua, yakni terjemahan Al-Quran harfiah dan terjemahan Al-Quran tafsiriyah. Terjemahan Al-Quran harfiah adalah memindahkan perkataan atau ungkapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan menjaga tatanan atau susunan bahasa asli Al-Quran itu sendiri. Harfiah sendiri dibagi menjadi dua, yakni harfiah bimithli dan harfiah bighairi mithli. Harfiah bimithli adalah menerjemah susunan Al-Quran dengan bahasa yang lain, di mana susunan dan kosakatanya menempati pada susunan dan kosakata Al-Quran. Terjemahan model seperti ini mustahil untuk dilakukan karena apa? Mengingat bahasa asli Al-Quran atau bahasa Arab sendiri merupakan bahasa yang cukup rumit, dan masing-masing bahasa itu mempunyai aturan dan aturan main sendiri-sendiri. Jadinya tidak bisa disamakan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain jika menggunakan harfiah bimithli. Kalau memang hal tersebut terjadi atau terjemahan harfiah bimithli ini dilakukan, maka secara primer adalah terjemahan Al-Quran. Hanya saja konteks tulisannya berbeda antara Al-Quran dan bahasa yang dibuat atau terjemahan. Dan terjemahan ini tidak terdapat penjelasan dan keterangan tambahan. Di sini hanya terjadi pemindahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Yang kedua, yakni terjemah harfiah bighairi mithli. Terjemah harfiah bighairi mithli adalah menerjemah susunan Al-Quran dengan bahasa yang lain dengan meninjau kemampuan penerjemah dengan keluasan bahasa yang dimiliki oleh penerjemah. Terjemah model seperti ini mungkin saja secara adat hukumnya boleh jika sasaran objeknya adalah karangan dari manusia, bukan dari redaksi asli dari Al-Quran Al-Karim itu sendiri. Jika sasaran objeknya adalah kitabullah, maka hukumnya adalah haram karena akan merusak dan menggeser makna yang seharusnya. Yang kedua, yakni terjemah Al-Quran tafsiriyah. Terjemahan Al-Quran tafsiriyah adalah terjemahan yang dilakukan penerjemah dengan lebih mengedepankan maksud atau isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri terdapat dalam bahasa asli yang asal diterjemahkan. Terjemahan ini tidak terikat dengan susunan dan struktur gaya bahasa yang diterjemahkan atau bisa disebut dengan penerjemahan bebas. Cara praktik terjemahan semacam ini dengan cara memahami makna yang dikehendaki dari naskah aslinya, kemudian kita mengungkapkan pemahaman tersebut dengan gaya bahasa yang kita pakai sesuai dengan tujuan dan maksud dari kita sendiri. Maksudnya apa? Terjemah tafsiriyah adalah terjemah yang tidak terpaku dari naskah aslinya atau redaksi aslinya dengan redaksi teks aslinya. Terjemahan tafsiriyah itu menggunakan tambahan dari keluasan wawasan dari penerjemah itu sendiri. Perbedaan harfiah dan tafsiriyah bisa dilihat dari contoh berikut. Contohnya surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-29 yang berbunyi wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fattaqa'uda maluman mahsura. Jika diterjemahkan secara harfiah maka jadinya seperti ini.
larangan menjadikan tangan terikat pada leher dan larangan mengenai melebarkan tangan selebar-lebarnya. Ya, bisa disimpulkan sendiri bahwa terjemahan harfiah di mana pola terjemahan dengan pola aslinya itu sangat sulit untuk dipahami. Hal tersebut itu menyimpang dari makna Al-Quran. Jika diterjemahkan dalam terjemahan harfiah, jadinya seperti ini: janganlah engkau menahan untuk bersedekah, atau kiri, atau yang di kiri tadi. Janganlah engkau menahan untuk bersedekah, dan jangan pula terlalu pemurah atau royal. Perbedaan sangat terlihat antara terjemahan harfiah dan terjemahan tafsiriyah, di mana harfiah sendiri ulama sepakat akan keharumannya. Berbeda dengan tafsiriyah, ulama banyak yang membolehkannya, maksudnya sepakat akan membolehkannya. Poin yang keempat atau yang terakhir adalah syarat-syarat terjemahan Al-Quran. Pertama, syarat-syarat terjemahan harfiah. Mengenai hukum pembuatan terjemahan harfiah, baik bimithli atau ghairi mithli, ulama sepakat akan keharumannya. Sebab di sana terdapat penyelewengan tujuan diturunkannya Al-Quran, seperti 1. Menunjukkan atas kebenaran Nabi SAW terhadap apa yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, dan sebagai petunjuk bagi umat manusia pada apa yang dilakukan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Bila terjemahan harfiah dilakukan, maka kedua fungsi ini akan lenyap. Karena apa? Menurut jumhur ulama, terjemahan Al-Quran secara harfiah adalah hal yang mustahil, karena dalam metode penerjemahannya semacam ini ada beberapa syarat yang tidak mungkin akan terpenuhi. Di antaranya, 1. Harus ada kesesuaian antara kosakata bahasa asli dengan bahasa yang digunakan untuk menerjemah. Kedua, harus ada kesesuaian antara perangkat-perangkat makna antara bahasa asli dengan bahasa penerjemah. Ketiga, adanya kesamaan antara bahasa asli dengan bahasa terjemah dalam hal susunan dan kalimat, atau sifat idhofiyah atau sifat penyandaran. Karena terjemahan harfiah itu tidak mungkin dapat mengungkapkan makna secara sempurna dan tidak bisa memberikan pengaruh jiwa seperti pengaruh Al-Quran yang berbahasa Arab, dan tidak ada hal yang mendesak untuk menggunakan terjemahan secara harfiah, maka ulama sepakat akan keharumannya terjemahan metode harfiah ini, karena sudah cukup terjemahan secara maknawiyah. Yang selanjutnya ini hukum-hukum terjemahan tafsiriyah. Adapun menerjemahkan Al-Quran secara tafsiriyah adalah diperbolehkan, karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hal tersebut, dan kadang hal ini justru diperlukan. Karena apa? Karena menjadi wajib ketika menjadi wasilah atau perantara untuk menyampaikan Al-Quran dan Islam kepada orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab, karena menyampaikan hal itu adalah wajib. Seperti kaidah yang berbunyi, segala sesuatu yang tidak akan menjadi sempurna kecuali dengannya, maka menjadi wajib hukumnya. Seperti wudu adalah hukumnya sunnah. Jika ingin melakukan sholat, itu tidak sah jika tidak mempunyai wudu, maka wudu yang asalnya hukumnya sunnah menjadi hukumnya wajib. Akan tetapi diperbolehkannya terjemahan Al-Quran secara tafsiriyah dengan beberapa syarat sebagai berikut. 1. Tidak menjadikan terjemahan tafsiriyah tersebut sebagai pengganti dari Al-Quran. Oleh karena itu, meski menuliskan Al-Quran dengan bahasa Arab, kemudian meletakkan terjemahan tersebut di sampingnya, sehingga kedudukannya seperti tafsir bagi ayat Al-Quran, bukan menjadi redaksi asli dari Al-Quran tersebut. Kedua, orang yang menerjemahkan harus benar-benar menguasai kedua bahasa tersebut, tidak boleh asal-asalan untuk menerjemahkannya. Yang ketiga, tidaklah diterima terjemahan Al-Quran kecuali dari orang-orang yang dapat dipercaya untuk melakukannya, yaitu seorang muslim yang istiqomah dalam beragama. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.